Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani meninjau sejumlah titik penyeberangan ilegal pekerja migran Indonesia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. BP2MI berhasil menyelamatkan 3 pekerja migran yang hendak meninggalkan penyeberangan Somil, Kabupaten Nunukan. Sesampainya di Kota Tarakan, Kepala BP2MI Benny Ramdhani langsung bergerak melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nunukan untuk meninjau daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang merupakan jalur tikus keberangkatan secara ilegal para pekerja migran Indonesia oleh para sindikat dan mafia perdagangan orang. Benny menyebut peninjauan ini untuk memastikan bahwa negara hadir dalam upaya menyelamatkan pekerja migran beserta keluarganya di jalur keluar masuk ilegal perbatasan negara. Jalur penyeberangan tersebut diantaranya perbatasan Patok 3 atau Aji Kuning, penyeberangan Somil atau Sei Panjang, dan pos lintas batas negara atau PLBN Sebatik. Benny menyebut sejumlah penyeberangan ini merupakan sedikit dari banyak jalur ilegal pengiriman pekerja migran ke Tawau, Sarawak, dan Sabah, Malaysia. Benny menegaskan seluruh pekerja migran Indonesia harus melalui jalur resmi. Jika tidak memiliki dokumen resmi seperti visa kerja, artinya orang itu akan tercatat sebagai pekerja ilegal atau unprosedural. Benny menambahkan seluruh pekerja Indonesia harus mendapatkan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tugas negara yang sangat berat sebetulnya ya, sekaligus adventure nih. Dari Jakarta kita transit di Balikpapan, lanjut ke Tarakan, dan di Tarakan kita langsung di hari yang sama ke Nunukan. Di Nunukan kita punya agenda untuk ke Pulau Sebatik, di mana di Pulau Sebatik kita akan lihat ada 3 pintu keluar melalui laut ya, di mana para sindikat penempatan ilegal perdagangan orang itu sering mengirim para pekerja kita untuk bekerja di Malaysia secara tidak resmi. Kita ingin memastikan bagaimana negara, BP2MI, Polri, TNI mampu menutup rapat ya untuk tidak ada celah dan sedikit pun ruang anak-anak bangsa diperjualbelikan untuk menjadi tenaga kerja secara unprosedural ke Malaysia. Kita butuhkan koordinasi, kita perkuat kolaborasi. Setelah menjalani 6 jam perjalanan, Benny disambut hangat oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid beserta jajaran Pemkab Kabupaten Nunukan dengan tarian khas daerah. Benny menuju Pulau Sebatik yang merupakan perbatasan langsung dengan Malaysia. Mudah-mudahan dengan melihat langsung kondisi di sana, kan nanti ada banyak beberapa evaluasi mungkin yang bisa diketahui langsung ya oleh BP2MI, sehingga mungkin dapat menjadi referensi untuk mengambil putusan ke depan seperti apa. Namun saya bersyukur sampai dengan saat ini sebenarnya penanganan persoalan TKI di Kabupaten Nunukan ini sudah semakin membaik dari sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan memang pasti ada masalah-masalah, tetapi berkat komunikasi dan koordinasi antara BP2MI itu sendiri bersama dengan kita di pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Nunukan ini, semua masalah alhamdulillah bisa kita atasi. Hingga kini Malaysia diketahui menjadi salah satu negara dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap para pekerja Indonesia. 2.200 pekerja migran dikirim ke Malaysia setiap tahunnya. Namun di samping diplomasi Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung menemui titik terang, cara kerja sindikat mafia pekerja migran ilegal atau TPPO disebut sangat terorganisir. Perdagangan orang tergolong sebagai extraordinary crime. Benny pun bertekad penyelamatan tidak hanya dilakukan terhadap para pekerja tetapi juga keluarga, mulai dari perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum, serta masa depan pendidikan setiap anak para pekerja migran hingga kesejahteraan sosial dan kelayakan hidup keluarga. Pasalnya seringkali ditemukan anggota keluarga yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan, serta sulit untuk berobat di rumah sakit karena biaya berobat di rumah sakit yang sangat mahal. Padahal negara bertanggung jawab atas pendidikan dan kesehatan setiap warga negara, termasuk keluarga para pekerja migran Indonesia. Tidak hanya meninjau sejumlah penyeberangan, 2 prajurit TNI diketahui berhasil menyelamatkan 3 pekerja migran ilegal yang tengah menempuh perjalanan untuk kembali ke tanah air dari Malaysia. Ketiganya diamankan di Balai Pekerja Migran Indonesia, Kaltara, dan akan dikembalikan ke daerah asal di Nusa Tenggara Timur. Ketiga pekerja menceritakan kronologi mulai dari bagaimana mereka mengenal sindikat itu dari seorang teman yang telah menetap di Tawau, Malaysia. Mereka juga membeberkan sosok sindikat yang menyeberangkan mereka. Benny langsung menghubungi kontak yang diberikan oleh pekerja dan menugaskan jajaran BP2MI di Nunukan melakukan penangkapan terhadap sindikat. Harusnya setiap komponen anak-anak bangsa yang hari ini diberi kekuasaan
baik TNI, Polri, BP2MI, para pejabat daerah, pejabat pusat malu kalau kita ini kalah melawan sindikat. Kalau kita tidak berdaya ya dalam menghadapi para mafia, atau suatu saat sejarah akan mencatat bahwa kita ini bagian dari sindikat. Itu memalukan. Itu warisan terburuk dalam hidup kita bagi anak cucu kita dan bagi republik ini. Nah, sepanjang kita punya komitmen pada republik, pada merah putih, ya, pada anak-anak bangsa agar tidak menjadi korban penempatan ilegal, perdagangan orang, kita bisa kok. Yang penting kolaborasi, yang penting sinergi, dan hukum harus bekerja. Jadi negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, dan hukum harus bekerja. Jadi hukum tidak boleh hanya menyelamatkan korban, tapi hukum harus mampu menyeret para sindikat mafia ke penjara. Itu yang paling penting. Hingga kini, Bank Indonesia merilis setidaknya di tahun 2023 pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang devisa kedua tertinggi kepada negara setelah sektor migas. Sumbangan pekerja migran Indonesia di tahun 2023 tercatat sebesar 14,2 miliar US dollar atau 230,6 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV.